Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Tibbun Nabawi, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alur dari meridian GV di bawah GV14. Ya, di bawah GV14, GV13 sampai GV yang ke-1. Dan potensi-potensi manfaat berbekam di situ berdasarkan perspektif dari titik-titik akupunktur yang ada di meridian GV ini. Ya, mudah-mudahan kalau kita membekam di daerah situ, ya berdasarkan manfaat akupunktur mudah-mudahan akan didapatkan manfaat yang sama. Nah, bagaimana dalam perspektif akupunktur berbekam pada daerah situ, ya di area GV 14 ke bawah, maka akan kita bacakan manfaat-manfaat akupunktur dan kita harapkan mudah-mudahan begitu pula lah manfaat berbekam atau potensi manfaat dari berbekam di area meridian GV. Mari kita lihat sama-sama. Sahabat Tibbun Nabawi Klinik, ini adalah titik DU13 atau GV13. Sebelumnya kita telah membacakan tentang potensi manfaat akupunktur ya dari dan berbekam di area GV14 ini dari sisi perspektif manfaat akupunktur ya. Dan ini adalah titik GV13 ya, ada di tulang belakang di torakal 2 atau di bawah dari tulang processus spinalis thoracalis 1 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, disebutkan di sini pada titik akupunktur ini ya, indikasinya untuk malaria. Mungkin untuk mengurangi rasa menggigil atau demam atau mungkin keluhan-keluhan lainnya, untuk membantu ya, bukan untuk membasmi kuman penyebab malaria atau plasmodiumnya ya, tidak untuk membasmi plasmodiumnya ya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya, kita hanya membacakan saja ya. Di sini katanya bermanfaat untuk demam, untuk skizofrenia. Skizofrenia ini gangguan kejiwaan ya. Nah, kalau skizofrenia ini bagaimana mekanismenya kita belum tahu ya. Kenapa kok dia di sini disebutkan untuk skizofrenia. Tapi kalau misalnya ada pasien skizofrenia, kita lakukan di titik ini ya, dengan harapan juga akan mendapatkan manfaat yang sama, ini tidak masalah juga ya. Kemudian untuk kekakuan tulang belakang ya, maka ini masih rasional ya, masih bisa kita pahami karena memang bekam yang dilakukan di tulang belakang itu sendiri. Keistimewaannya titik pertemuan meridian GV atau DU dengan meridian kandung kemih. Kandung kemih biasa disebut dengan meridian BL. Ya, BL itu ada di sekitar sini ya, di pinggiran-pinggiran dari tulang belakang kanan, baik kanan maupun kiri. BL itu artinya bladder, artinya kandung kemih. Nah, sahabat Tibbun Nabawi ya, apabila kita berbekam di area kahil atau area GV14, maka ada kemungkinannya kita juga menyentuh daerah GV13 karena kok bekam itu kan besar, dan ada kemungkinannya ya lebih ke atas atau lebih agak sedikit ke bawah tapi kena juga, atau agak ke kanan, mereng ke kanan kopnya, atau kopnya juga mereng ke kiri, ini bisa ya. Kadang-kadang pasien itu ada yang kurus, ada yang sedikit gemuk ya, ada yang ininya agak lebar, ada yang kecil gitu ya lengkungannya, sehingga kop itu kadang nggak bisa dia rata, jadi dia agak mereng gitu. Nah, tapi ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, dan itu adalah wajar, kita kategorikan dalam hal yang wajar. Kita lanjut ke GV12 ya, meridian GV12 ya, terletak di bawah processus spinalis thoracal 3 ya. Ini bagus untuk batuk, katanya di sini histeria, kemudian kekakuan punggung serta pinggang.
Kalau kekakuan punggung ini kita bisa pahami karena memang bekamnya di area punggung. Kalau pinggang mungkin ini agak jauh, mungkin ada suatu mekanismenya. Kalau batuk ini memang daerah area torakal. Kalau histeria, nah ini yang kita tidak bisa memahaminya kenapa seperti ini. Tapi ya udah, kita terima aja dulu ya kan. Nah ini dia ya, jadi ada torakal 1, torakal 2, torakal 30, torakal 4. Ya, torakal 4 GU12 di bawah prosesus spinosus torakal 3 katanya. Ini torakal 3, kemudian ada prosesus spinosusnya di bawahnya itulah, atau tepat di torakal 4. Ya, tepatnya di torakal 4 dia ini. Inilah dia sahabat Tibun Nabawi Klinik, titik GV12 atau DU12. Nah, kita lanjutkan ke titik akupunktur selanjutnya, yaitu GV11. Ya, letaknya ini di bawah prosesus spinalis torakal 5 atau tepatnya di torakal 6 ya. Nah, kita baca di sini ya, di bawah prosesus spinalis. Prosesus itu tonjolan ya. Spinalis itu tulang belakang. Torakal itu daerah torak atau dada yang kelima. Katanya di sini berdasarkan perspektif akupunktur, manfaatnya untuk pelupa, sukar mengerti. Nah, ini mungkin yang pelajar-pelajar ini ya, yang mahasiswa ya, mungkin untuk menguatkan ingatannya bagus juga mungkin ya berbekam di daerah sini. Ya, kira-kira ini ada di pertengahan dari tulang belikat ya, atau skapula. Untuk batuk ya, ini masih bisa masuk akal ya, karena areanya area toraks, nyeri dan kaku tulang belakang. Nah, ini juga masih masuk akal. Nah, inilah dia titik GV atau DU11. Kita lanjut ke GV10. Ya, GV10 kita baca dulu. Letaknya ada di bawah prosesus spinalis torakal 6 atau tepatnya di torakal 7. Nah, ini dia. Indikasinya untuk batuk, katanya bagus, batuk, asma, nyeri punggung, dan kaku leher. Nah, sahabat Tibun Nabawi, ternyata kaku leher itu bukan hanya di sini aja ya. Di sini aja di GV14 ini, ternyata di sini juga bisa ya. Hampir-hampir dekat ke ujung dari tulang belikat ini ya. Nah, bisa juga menurut perspektif akupunktur. Ya, kalau asma, nah asma katanya di sini bisa batuk, bisa nyeri punggung, tapi mungkin agak lebih ke bawah, tapi inilah dia potensinya, sahabat Tibun Nabawi. Nah, ini dia. Ya, agak sudah dekat ke area pinggang. Ya, kita lanjut ke GV9 yang ada di bawahnya, sahabat Tibun Nabawi. Ya, letaknya di bawah prosesus spinalis torakal 7. Nah, di bawah prosesus spinalis torakal 7 atau di area lumbal ini ya, dekat area lumbal. Torakal udah area lumbal ya, lumbal 1. Katanya di sini bagus untuk batuk, asma, sakit kuning. Nah, sakit kuning ini kan gangguan pada liver. Pada titik akupunktur jika ada yang sakit kuning di situ. Tapi ya, kita sebagai pembekam kita harus berhati-hati dengan yang namanya sakit kuning ini. Ya, karena dikhawatirkan sakit kuning ini merupakan sakit kuning akibat penyakit infeksi dan ini sangat menular sekali. Ya, sebaiknya dikirim saja ke rumah sakit ya untuk dilakukan perawatan. Ya, dibandingkan untuk dilakukan pembekaman, karena berbahaya penyakitnya. Ya, hepatitis itu ada hepatitis A, ada hepatitis B, C, D, dan E. Nah, hepatitis C ini yang paling ganas, sahabat Tibun Nabawi. Ya, kemudian hepatitis B. Ya, ini juga hepatitis yang cukup berbahaya ya. Adapun hepatitis A dan hepatitis E ini biasanya ya bisa sembuh sendiri. Nah, sahabat Tibun Nabawi, katanya di sini bagus untuk nyeri dada ya, dan punggung, dan nyeri bagian ekstremitas ya. Mungkin di sini kan area keluarnya saraf-saraf untuk ekstremitas bawah ya.
Mungkin yang dimaksud di sini ekstremitas atau tungkai gerak dari mulai paha ke bawah sampai kaki. Ya, ini mungkin kaitannya ke situ ya. Nah, tapi inilah dia titik GV9. Nah, sahabat Tibun Nabawi, kita lanjut ke GV8. GV8 di sini letaknya di bawah prosesus spinalis torakal 11. Waduh, torakal 11 ya. Iya, saya lupa tadi di sini ya, torakal 10 belum. Torakal 6 tadi ya. Nah, di sini ya. Ini torakal 7 ya. Saya tadi teringatnya tulang servikal. Nah, tulang servikal. Saya kira servikal itu kan 7 ya maksimal ya. Nah, ternyata kalau torakal itu ada 12, saya lupa tadi ya. Nah, jadi dia di bawah 7 ya pasti 8. Nah, ini di bawah prosesus spinalis torakal 9. Dan kita lihat di sini ya, torakal 9 berarti di sini torakal 10 dekat situ ya, dekat 10 indikasinya untuk epilepsi. Ternyata epilepsi ada juga di daerah sini ya. Jauh dia ya. Kita belum bisa memahami, tapi kita terima saja dulu. Kekakuan lumbal dan nyeri lambung. Nah, lumbal itu daerah sini ya, daerah pinggang. Dan nyeri lambung ya, boleh jadi di daerah sini juga bagian belakang daripada lambung. Ya. Kemudian penyakit Meniere's itu penyakit oyong-oyong gitu ya, penyakit pada gendang telinga. Ini kita nggak bisa memahaminya ini gimana ya. Mungkin pengalaman mereka yang sudah lama di akupunktur, ternyata gangguan pada telinga ya, itu titik akupunkturnya dilakukan di situ ya, wallahu taala alam. Nah, sahabat Tibun Nabawi Klinik, kalau kita lihat dari perspektif akupunktur ada titik GV7 ya. GV7 di bawah prosesus spinalis torakal 10. Berarti di daerah torakal 11 atau di antaranya. Nah, di sini dikatakan untuk nyeri punggung dan kekakuan area lumbal. Nah, itu ya. Ternyata ini bagus ya, terutama bagi orang-orang yang mungkin ada osteofit. Osteofit itu ada pengapuran di daerah tulang-tulang belakang sini, biasanya akibat asam urat yang tinggi. Ya, itu dibekam di area situ. Tapi kalau lagi sakit kali ya jangan bekam di sininya. Ya bisa di daerah pinggir-pinggirannya ini, sekitar-sekitarnya. Nah, kalau indikasinya masih masuk akal ya, daerah situ. Nah, kita lanjut ke GV6. Daerah GV6 di bawah prosesus spinalis torakal 11. Ya, torakal 11 berarti di daerah torakal 12 atau di atasnya ya. Nah, katanya di sini kontraindikasi moksa. Ya, tidak boleh dilakukan moksa. Moksa itu dipanaskan. Jadi nanti ada seperti alat, dia macam rokok gitu, tapi bukan rokok dia. Jadi nanti dia dipanas-panaskan di daerah sini. Nah, ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Mungkin kalau ada bekam api, ya mungkin juga seperti itu juga, mirip ya. Nah, kenapa kita tidak tahu? Tidak tahu, ini pengalaman mereka yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang akupunktur, mungkin ya, kita tidak tahu. Nah, indikasinya katanya di sini bagus untuk sakit kuning, diare, epilepsi. Ya, kalau epilepsi saya sendiri tidak memahami kenapa di sini kok bisa epilepsi. Kalau diare kita masih memungkinkan karena saraf-saraf di sini mungkin mempersarafi daerah perut, daerah usus ya. Masih bisa. Kalau sakit kuning masih bisa, mungkin daerah sini ini ada melibatkan area liver ya. Nah, tapi hati-hati dengan sakit kuning. Nah, ini pesan dari kami. Nah, kemudian ya GV5. Nah, kita perhatikan daerah GV5. Nah, GV5 ini ada di bawah prosesus spinalis lumbal 1. Indikasinya bagus untuk nyeri abdomen, ya sakit-sakit di bagian perut. Ya, kemudian ini nggak jelas ya nyeri abdominalnya nyeri apa ya. Tapi kira-kira itulah dia. Gangguan lambung, nah ini kan karena kan gangguan lambung ini mungkin apakah mual ataukah apa gitu ya. Diare, nyeri pinggang. Nah,
karena memang ini area pinggang, udah mulai area pinggang ya. Area lumbal 1, tepatnya di area lumbal 2, dan ini dekat ke arah ginjal ya, dekat ke arah ginjal, setentang ya, dekat setentang dengan area ginjal. Nah ini dia areanya DU5. Nah sahabat Ibu Nabawi, kita akan lanjutkan membacakan tentang potensi manfaat bekam sesuai dengan meridian akupunktur ya. Ada titik GV4 atau DU4, letaknya di bawah prosesus spinalis lumbal 2. Nah, kira-kira di dekat lumbal 3 ya. Nah, di sini di bawahnya ada masih setentang dengan area aorta atau vena cava inferior ya, dan di bawahnya ada sedikit percabangan dari aorta ya. Nah, di sini katanya indikasinya untuk gangguan lumbal, mungkin nyeri ya, gangguan apa ini kita tidak begitu memahami. Emisi nokturnal ini maksudnya apa ya? Mungkin kencing-kencing malam gitu ya, kencing-kencing malam. Nah, ternyata daerah sini sekitar lumbal 3 ya, lumbal 3 atau prosesus spinalis lumbal 2 kalau dari prosesusnya. Kemudian impoten. Nah, saya teringat, kalau nggak salah dulu guru saya bilang, guru akupunktur ya, termasuk kita menilai DU4 ini ketika seseorang itu telungkup ya, nanti di daerah pinggangnya ada daerah yang paling melengkung ke bawah. Nah, di situ dilakukan akupunktur kata beliau ya. Nah, itu mungkin ya Mingmen. Nah, iya kalau nggak salah ini dia. Ya, jadi ini bagus untuk keluhan impotensia ya, kata menurut perspektif akupunktur dan juga diare. Diare masih masuk akal ya. Nah, kenapa impotensia? Ya, bukankah kalau impotensia itu dilakukan di area depan? Nah, ini dia, karena seluruh persarafan dan juga suplai pembuluh darah ini dari pembuluh dari bawah ya, dari belakang sini ya, dari belakang yang menuju ke area organ reproduksi ke depan ya. Nah, kita lanjut ke GV3. Di GV3 ya, ternyata GV3 ini sudah masuk ke tulang ekor dia. Di sini dikatakan letaknya di bawah prosesus spinalis lumbal 4. Ya, bawah proses spinalis lumbal 4 di sini dia ya, dekat tulang ekor. Ya, jadi kalau seseorang melakukan pembekaman, maka ini dia sudah masuk ke area tulang panggul ini ya. Dekat-dekat tulang panggul, dan kemungkinan dia kena ke area tulang ekor juga ya. Nah, manfaatnya katanya di sini untuk nyeri pinggang, paralisa atau kelumpuhan ekstremitas inferior ya, mungkin bisa saja ada sumbatan-sumbatan persarafan ya, penghambat-penghambat persarafan. Mungkin kalau dilakukan akupunktur ataupun bekam di sini akan bisa menyebabkan lancarnya impuls ya. Kemudian gangguan menstruasi ya, ini masih bisa dipahami ya, karena area yang termasuk suplai pembuluh darah ya, dan juga persarafan dari sini ya. Kemudian emisi nokturna, mungkin ini ngompol malam kali ya. Nah, dilakukan di DU3. Tadi di sini DU4 juga ya. Ya. Kemudian impotensia, nah daerah sini juga. Ya. Dan kemungkinan ada juga masalah-masalah hemoroid ya, atau hemoroid itu ambeien gitu ya, mungkin karena bisa jadi itu potensial juga. Nah, sahabat, kita lanjut ke GV2. GV2 letaknya pada hiatus sacralis. Nah, ini dia pada tulang ekor ya, tulang ekor. Kemudian indikasinya untuk gangguan menstruasi, nyeri pinggang. Kemudian nyeri pinggang daerah sini pinggang ya kan. Nah, pinggang di sini. Berarti di sini bisa juga berefek kemari mungkin ya, dari sisi akupunktur. Hemoroid, nah ini yang saya bilang tadi, ternyata di bawah lagi ya, di sini dia.
Kemudian paralisa ekstremitas inferior. Ada kelumpuhan area inferior, tapi mungkin efeknya tidak begitu besar ya dibandingkan jika kita lakukan di atasnya lagi ya. Tapi yang lebih kita mengerti di sini adalah untuk hemoroidnya ini. Nah, kemungkinan ya kop yang bisa dilakukan di sini adalah kop yang kecil ya, agak kecil sedikit atau yang kecil. Kalau yang besar mungkin nggak bisa karena di sini kan gluteus atau bokong ini kan apa ya, menaik gini ototnya atau lemaknya. Nah, kita lihat ke GV1. GV1 ini terletak di antara anus dan tulang ekor ya, tulang ekor os coccygeus jika seseorang itu telungkup. Nah, ini anusnya. Maaf ya, ini anus yaitu tempat pengeluaran kotoran. Nah, ini ada tulang ekor. Nah, letaknya ada di sini kalau dilakukan akupunktur. Tapi kayaknya nggak pernah ya ada orang melakukan bekam di sini. Aneh sekali ya. Tapi dari sisi akupunktur kita tetap melihat perjalanan dari meridian GV ini. Indikasinya untuk diare katanya ya, konstipasi ya. Tentu saja kalau dari sisi medis ya, diare ini ya diatasi dengan obat-obatan yang lebih nyaman bagi pasien kan. Tinggal telan aja 2 tablet atau kasih antibiotik ya, atau kasih kaulin pektin. Nah, selesai dia ya kan. Kalau konstipasi ya udah kasih aja pencahar kan gitu ya. Tapi ini dari sisi akupunktur ya mungkin ada potensinya di sini. Untuk hemoroid, nah ini masih bisa dipahami. Kemudian nyeri pinggul bawah ya, mungkin ada kaitannya ke atas tadi itu ya. Feses berdarah. Nah, feses berdarah. Nah, ini dilakukan akupunktur di sini. Tapi kalau bekam ya ini aneh sekali bekam di sini. Keistimewaan titik luo meridian du katanya ya. Pertemuan meridian du dengan ginjal. Nah, di sini dia. Nah, ini dia gambarnya ya. Nah, itu dia. Nah, inilah dia para sahabat ya, semoga apa yang kita bacakan ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada kita dan referensi, pertambahan referensi ya untuk tindakan-tindakan ke depannya. Kenapa kita bacakan ini? Karena memang di antara jurnal-jurnal yang membahas tentang bekam, titik-titik bekam ya, mereka menyebutkan meridian ini. Ya, diantaranya adalah meridian BL, bladder. Nah, kenapa dilakukan di situ? Apa manfaatnya? Apa pengaruhnya? Dan ini dituangkan di dalam jurnal ilmiah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.